Sekarang kita masuk ke dalam analisis lingkungan internal dengan business intelligence. Lingkungan internal kita yang paling dekat adalah apa saja sumber daya internal yang kita miliki dalam perusahaan atau organisasi kita. Ada beberapa sumber daya yang dapat kita analisis. Yang pertama adalah sumber daya finansial, termasuk besaran nilai aset secara finansial, seberapa kuatkah permodalan kita, dan apakah permodalan kita sudah cukup, serta kinerja perusahaan secara finansial sudah baik atau belum. Kemudian sumber daya manusia. Ini penting, karena tanpa karyawan atau manajemen, kita tidak dapat membangun bisnis yang baru. Karena itu kita harus ukur seberapa kuatkah kapasitas, keahlian, serta kompetensi dari SDM kita. Apakah SDM kita sudah mampu untuk memulai sebuah usaha atau bisnis baru? Dan apakah kita memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi usaha dan yang lainnya? Apakah struktur organisasi kita menunjang adanya pembentukan bisnis baru? Kemudian, selain itu juga kita dapat analisis sumber daya yang berwujud seperti bangunan, perangkat, dan peralatan, serta teknologi yang kita miliki. Coba cari tahu, apakah sumber daya tersebut yang tak berwujud ataupun yang berwujud dapat menunjang untuk mengembangkan bisnis baru serta operasionalisasinya. Seperti misalnya, apakah teknologi yang kita miliki sudah cukup untuk berekspansi ke industri yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Hal lain yang harus kita analisis adalah sumber daya yang tidak berwujud, seperti merek, reputasi, hak cipta, standar operational procedure, proses bisnis, dan yang lainnya. Misalkan kita ingin mengembangkan usaha dengan menggunakan merek kita, apakah akan diterima oleh target pelanggan atau pasar yang akan kita sasar? Dan apakah reputasi kita dapat menarik minat dan daya beli dari target pelanggan yang baru? Selain pertanyaan-pertanyaan kesiapan dan juga kesediaan sumber daya internal yang kita miliki, kita juga harus yakin dan memastikan bahwa sumber daya kita unggul dalam persaingan. Bagaimana caranya meyakini hal tersebut? Kita bisa melakukan analisis VRIO. Yang pertama adalah valuable. Apakah sumber daya yang kita miliki bernilai di mata kita dan juga di mata target pelanggan bila dibandingkan dengan milik pesaing? Kemudian rare. Apakah sumber daya kita jarang dimiliki oleh pihak atau pesaing lain, alias hanya kita yang memilikinya. Kemudian, inimitable. Apakah sumber daya kita tidak dapat ditiru oleh pesaing, sehingga mereka tidak sanggup untuk bersaing ataupun mengkopi sumber daya yang kita miliki, sehingga mereka memilih untuk tidak bersaing secara langsung dengan kita. Yang terakhir adalah organize. Apakah kita sudah mengelola sumber daya sedemikian rupa, sehingga menjadi poin keunggulan dalam persaingan. Nah, bila keempat pertanyaan logik ini dapat dijawab ya semuanya, maka sumber daya kita itu memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan dan bisa dikatakan sebagai kekuatan atau strengths. Namun, bila hanya satu atau dua ya, maka kita tidak yakin apakah sumber daya kita ini unggul atau dapat dikatakan ini adalah kelemahan atau weakness bagi kita untuk memulai sebuah usaha baru. Karena itu, untuk memulai sebuah usaha baru, analisis ini dapat kita lakukan dengan menggunakan data internal yang kita miliki, seperti laporan keuangan, laporan kinerja, analisis produk dan merek, hasil survei kepuasan pelanggan, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali analisis lingkungan internal dengan business intelligence yang dapat kita lakukan menggunakan data internal. Kemudian, analisis lain yang dapat kita lakukan adalah analisis rantai nilai atau value chain, yaitu apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang diperlukan untuk merancang, memproduksi, dan menghantarkan nilai dalam bentuk produk atau jasa.
Ada dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas utama atau primary activities, dan yang kedua adalah aktivitas pendukung atau supporting activities. Setiap aktivitas ini, baik dari primary maupun secondary dan supporting, menghasilkan nilai tambah yang tercermin dalam biaya dan harga yang kita hitung. Nah, karena itu bila kita ingin memulai atau masuki sebuah bisnis baru, analisis value chain ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi apa saja kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan agar bisnis tersebut dapat beroperasi, serta juga membantu menghitung seberapa efektif dan efisienkah operasionalisasi dari bisnis yang akan kita jalankan. Dan terakhir, value chain membantu kita untuk melihat seberapa besarkah margin keuntungan yang dapat kita raih ketika menjalankan bisnis baru tersebut.